Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi yang terakhir yang akan kita pelajari di mata kuliah biokimia umum ini, yaitu proses fotosintesis, ya. Di mana proses fotosintesis ini terdiri dari dua tahap, yaitu yang kita sebut sebagai reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, saya yakin kalian semuanya sudah mengenal reaksi untuk proses fotosintesis, ya, reaksi totalnya, bahwa kita tahu tanaman mampu berfotosintesis dengan jalan menyerap air dari akarnya, kemudian juga menyerap CO2, kemudian dengan bantuan cahaya matahari, dua molekul ini nanti akan diproses secara kimia sehingga ujung-ujungnya akan dihasilkan gula, biasanya kita tuliskan sebagai glukosa, ya, yaitu C6, H12O6, dan juga akan dihasilkan molekul oksigen. Jadi ini secara total reaksinya adalah kebalikan, ya, dari reaksi yang sudah kita pelajari di rantai respirasi yang kita bahas pada minggu sebelumnya. Oke, fotosintesis itu merupakan sebenarnya suatu proses transfer elektron. Tapi proses transfer elektron di sini membutuhkan faktor lain, yaitu cahaya. Jadi tanpa adanya cahaya, transfer elektron ini tidak akan terjadi. Nah, pada prosesnya atau pada keberjalanannya nanti akan dihasilkan gradien proton, di mana gradien proton akan mendorong pembentukan ATP. Jadi ini akan ada juga aspeknya yang mirip dengan fosforilasi oksidatif, ya. ATP ini akan dibentuk di reaksi terang, kemudian ATP tersebut akan digunakan di reaksi gelap. Reaksi total dari fotosintesis adalah 6 molekul CO2 ditambah 6 molekul H2O. Dengan bantuan cahaya kita akan hasilkan C6H12O6 ditambah 6 molekul oksigen. Nah, organel tempat terjadinya fotosintesis dinamakan kloroplas. Nah, reaksi terang itu terjadi di bagian yang kita namakan tilakoid dan reaksi gelap terjadi di bagian yang kita namakan stroma. Mari kita lihat dulu struktur kloroplas. Nah, kloroplas ini punya dua membran seperti mitokondria yang sudah kita bahas dengan cukup detail, ya, di bab fosforilasi oksidatif. Nah, membran kloroplas tersebut kita bisa lihat di sini berwarna kuning untuk bagian luarnya dan berwarna biru untuk inner membrane atau bagian dalamnya. Nah, kemudian di bagian seolah-olah seperti matriks, ya. Ini kan kayak bagian dalamnya matriksnya mitokondria gitu kan, ya. Kalau di mitokondria kita namakan matriks, di sini kita namakan stroma. Ya, jadi bagian dalamnya ini adalah stroma. Kemudian kita juga bisa lihat suatu susunan struktur lain yang seolah-olah seperti keping gitu, ya. Kepingan yang bersusun seperti ini. Nah, ini yang kita namakan sebagai tilakoid. Bagian luarnya adalah membran tilakoid. Bagian dalamnya adalah ruang tilakoid ini, ya, tilakoid space dan tilakoid membrane. Nah, ini juga ada penghubungnya dari satu tumpukan keping tilakoid dengan yang lain yang kita namakan dengan stroma lamella. Nah, reaksi terang terjadinya di tilakoid, jadi di dalam sini, sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma atau di bagian matriksnya ini. Oke? Nah, dalam stroma itu terdapat enzim-enzim yang terlarut untuk mengkatalisis reaksi gelap. Selain itu, tadi kita sudah lihat, terdapat juga struktur seperti kepingan atau disk yang memiliki membran tersendiri yang kita sebut sebagai tilakoid. Tilakoid merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Bagian dalam dari tilakoid sering juga kita sebut sebagai lumen dari tilakoid. Nah, membran tilakoid itu mengandung rantai transfer elektron fotosintesis dan juga ATP sintase. Jadi membran tilakoid ini, ya, membrannya itu mirip sekali dengan membran dalamnya mitokondria, ya. Jadi ada kompleks-kompleks protein nanti yang akan terlibat dalam pemompaan proton dan juga ada nanti ATP sintase, ya, suatu enzim yang sangat sentral untuk menghasilkan ATP dalam reaksi terang, ya. Nah, reaksi terang itu akan menggunakan cahaya untuk dapat menghasilkan NADPH dan ATP. Kemudian ATP dan NADPH ini akan dipakai oleh reaksi gelap untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Yang kita sebut sebagai siklus Calvin, ya. Jangan lupa kemarin kita sudah bahas siklus Krebs.
atau siklus asam sitrat. Nah, ini kita bahas satu siklus lagi, yaitu siklus Calvin. Ini tentu saja berbeda ya. Nah, tahap ini tentu saja merupakan reaksi yang nantinya akan menghasilkan atau suatu proses anabolisme gitu ya, menghasilkan molekul yang lebih kompleks dari molekul yang sederhana. Nah, kloroplas itu secara evolusi ada ahli gitu ya yang menyatakan atau berteori mengusulkan bahwa kloroplas itu bisa berasal dari bakteri. Jadi ada bakteri yang sifatnya fototropik, jadi bakteri yang mampu mengolah cahaya untuk kebutuhan dia bertahan hidup. Mirip dengan cyanobacteria, kemudian dia masuk ke dalam alga dan tanaman. Ya, jadi berdasarkan sudut pandang evolusi, ada yang mengusulkan bahwa sebetulnya kloroplas itu dulu sekali adalah makhluk hidup yang lain ya. Tapi dia mampu berfotosintesis, lalu dengan satu dan lain cara dia masuk ke dalam alga dan tanaman sehingga yang kita kenal saat ini alga dan tanaman itu mampu berfotosintesis. Namun pada evolusinya kita lihat bahwa kloroplas itu tidak mampu berdiri sendiri ya di tanaman dan di alga misalnya, sebab protein-protein di dalamnya itu disintesis oleh gen-gen yang terdapat di dalam nukleus. Nah, tentu saja saat kita berbicara tentang suatu proses yang di-trigger atau dipicu dengan cahaya, harus ada molekul yang sifatnya menerima cahaya tersebut ya. Nah, molekul yang menerima cahaya ini kita istilahkan dengan fotoreseptor ya. Foto adalah cahaya, reseptor adalah penerima. Jadi ini adalah molekul yang nanti langsung menerima cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Pada tanaman, fotoreseptor yang paling utama itu adalah senyawa klorofil ya, atau mungkin kamu juga sudah mengenal mungkin dari SMP ya, yang dinamakan sebagai zat hijau daun ya. Nah, klorofil ini sebetulnya suatu kompleks seperti ini. Di tengah-tengahnya ada magnesium, kemudian di sini ada namanya cincin porfirin ya. Di mana cincin ini sebetulnya merupakan suatu struktur tetrapirol yang siklik. Nah, di sini ada gugus R, di mana R-nya merupakan suatu hidrokarbon rantai panjang seperti ini. Nah, klorofil itu akan menyerap cahaya matahari. Tepatnya yang dia serap adalah pada panjang gelombang ini ya. Kita lihat ini adalah panjang gelombang dan ini adalah koefisien ekstinksi, atau kalau kamu ingat rumus Lambert-Beer itu A sama dengan EBC, ini E-nya ya. Ini E-nya, ini adalah lambdanya. Dia menyerap umumnya di panjang gelombang sekitar berapa ini? 430-an ya kurang lebih, dan juga di sekitar hampir 700 ini ya, mungkin 670 sekian. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagian fotosintesisnya, mari kita bahas dulu apa yang terjadi pada suatu molekul kalau disinari cahaya. Terutama jika molekul tersebut adalah suatu fotoreseptor ya, yang pada dasarnya dia memang mampu menerima cahaya. Nah, mungkin semuanya masih ingat pelajaran waktu kimia dasar, kita punya susunan elektron atau konfigurasi elektron pada kondisi dasar atau ground state. Kalau misalnya kita punya 2 elektron seperti ini, jangan lupa ini menandakan satu orbital ya. Satu orbital itu maksimum diisi oleh 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Kalau kita sinari cahaya matahari itu sesungguhnya bentuk energi ya. Foton itu adalah ada prinsip dualisme namanya ya. Foton itu partikel iya, gelombang juga iya, dan dia suatu bentuk energi. Dengan adanya cahaya yang masuk diserap oleh fotoreseptor, akan terjadi yang kita namakan eksitasi elektron. Sebab sekarang elektron tersebut ya, yang ini energinya menjadi lebih tinggi sehingga sekarang dia menempati kondisi yang lebih atas daripada ground state-nya. Ini kita namakan sebagai suatu keadaan tereksitasi atau excited state. Nah, keadaan yang tereksitasi ini merupakan keadaan yang lebih reaktif daripada keadaan ground state-nya. Yang bisa terjadi adalah molekul yang tereksitasi ini elektronnya dapat berpindah gitu ya ke molekul yang lain yang kita namakan akseptor. Kalau ini kita namakan donor ya, karena dia memberikan elektron yang tereksitasi. Akseptor nanti akan menerima elektron tersebut. Dia pindah ke sini, kita namakan sekarang prosesnya adalah proses transfer elektron. Nah, inilah yang kemudian mendasari proses yang terjadi pada fotosintesis. Reaksi terang ya, sekali lagi kita masih membahas reaksi terang. Sesuai dengan namanya, reaksi terang itu adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Nah, kadang ada persepsi yang salah ya, reaksi gelap
bukan berarti dia terjadinya waktu malam hari ya, bukan berarti reaksi yang kemudian gelap-gelapan, bukan gitu ya. Reaksi gelap itu reaksi yang tidak memerlukan cahaya matahari. Ya, kalau terang itu artinya dia memerlukan cahaya matahari, tanpa adanya cahaya matahari dia tidak akan terjadi. Kalau reaksi gelap dia tidak secara langsung membutuhkan cahaya matahari. Meskipun nanti kita tentu saja akan lihat reaksi gelap itu nanti akan membutuhkan produk dari reaksi yang terang. Oke, sekarang kita akan bahas tentang fotoreseptor. Fotoreseptor yang paling utama di dalam kloroplas, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah klorofil, yaitu tepatnya namanya klorofil A, yang terikat pada protein membran. Oke. Nah, fotoreseptor yang lain ada klorofil B atau ada juga karotenoid, seperti beta karoten yang kamu kenal sebagai vitamin A. Itu juga sebetulnya suatu molekul yang dapat menerima cahaya. Ada dua secara garis besar peran dari klorofil. Yang pertama, dia menyerap langsung energi cahaya matahari dan lalu dia transfer energi tersebut dalam bentuk transfer elektron tadi ya ke suatu kompleks protein yang kita sebut sebagai pusat reaksi. Kemudian klorofil akan memediasi atau memberikan perantara gitu ya, perubahan energi cahaya yang dia serap tersebut menjadi energi kimia nanti dalam bentuk molekul ATP. Jadi tahap dari proses terang ini atau reaksi terang ini nanti dia akan menghasilkan ATP ya, tapi kemudian ATP-nya itu akan diproses lagi di reaksi gelap. Pusat reaksi yang merupakan kompleks protein serta berbagai senyawa kimia gitu ya, yang kemudian nanti akan berlangsung proses transfer elektron di dalamnya, kita namakan fotosistem ya, sebab proses ini nanti bergantung kompleks ini nanti dia akan berkaitan dengan penerimaan energi dari cahaya matahari. Contohnya kita bisa lihat struktur di bawah sini, kamu bisa lihat ini adalah tentu saja kompleks protein ya, tapi kemudian ada juga bagian kofaktornya, misalnya ada cincin hemin seperti ini, atau ada juga bentuk besi yang tidak ada heminnya, ada kemudian molekul-molekul penerima elektron seperti kinon yang merupakan gugus prostetik atau semacam koenzim gitu ya untuk protein ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak hanya tanaman dan alga yang mampu berfotosintesis, tapi juga ada bakteri. Dan bakteri inilah yang secara evolusi ada yang menyarankan bahwa mungkin awalnya justru bakteri inilah yang masuk ke tanaman sehingga tanaman mampu berfotosintesis. Nah, ini adalah gambaran secara garis besarnya saja ya. Kalau untuk bakteri sistemnya relatif lebih simpel seperti ini. Saat ada cahaya matahari masuk akan diterima oleh suatu fotosistem yang namanya P960. Lalu elektron nanti akan ditransfer ke BPH namanya. Kemudian akan terjadi saat elektron itu ditransfer, ini akan menjadi negatif, itu akan menjadi positif ya, karena yang ini akan menjadi kelebihan elektron, yang ini akan menjadi kekurangan elektron. Lalu dari sini ditransfer lagi elektronnya. Kamu bisa lihat tanda negatifnya ini pindah ya ke sini, tandanya elektronnya sekarang berpindah ke sini. Kemudian dalam proses ini nanti akan masuk H+. Nah, saat H+ masuk ke sini, dia akan menyerap foton lagi di sini, dan di sini lalu ada senyawa yang namanya Qb. Nah, senyawa Qb ini kemudian dia mengalami reduksi dan dihasilkan QH2 seperti ini, dan terjadilah di sini yang kita namakan pool quinon. Nah, quinon ini salah satu molekul yang nanti terlibat dalam transfer elektron. Jadi kita bisa lihat di sini ya proses meskipun hanya 7 tahap seperti ini dan tidak sekompleks dalam tanaman, tapi yang terjadi memang adalah suatu proses transfer elektron ya, dari satu situs elektronnya itu dipindahkan ke situs yang lain. Dan proses ini awal mulanya sekali di-trigger atau dipicu oleh adanya penyerapan cahaya. Nah, pada tanaman kita akan kenal dua fotosistem. Yang pertama fotosistem 2 dan yang kedua fotosistem 1. Perhatikan di sini nomornya kebalik ya. Nanti kita lihat. Ini saya tuliskan 2 dulu baru 1 karena memang nanti prosesnya dia masuk ke 2 dulu baru nanti terus nanti baru ke 1. Nanti kamu lihat ya. Nah, dalam proses ini nanti akan dihasilkan gradien proton serta dihasilkan molekul NADPH. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau sebelumnya dalam materi kita yang minggu lalu, kita bahas molekul NADH. Nah, sekarang kita bahas molekul NADPH. Oke. Nah, gradien proton ini akan memicu terbentuknya ATP persis seperti yang kita sudah pelajari di fosforilasi oksidatif. Nah, kira-kira gambaran umumnya itu seperti ini.
Pada tanaman terdapat dua fotosistem. Kita mulai dari PS2 dulu, fotosistem 2, lalu ke PS1 atau fotosistem 1. Fotosistem 2 itu menyerap cahaya pada panjang gelombang kecil dari 680 nanometer. Nanti masuk sini. Oke. Nanti dalam prosesnya H2O itu akan melepaskan elektron dan kemudian dia akan menghasilkan O2. Elektron ini kemudian akan diterima oleh beberapa kompleks yang ada di PS2 dan elektronnya akan ditransfer ke sitokrom Bf, ini perantaranya ya, sitokrom Bf, kemudian ada kompleks lain, kemudian terus lagi ke sini, ini namanya PS1, fotosistem 1. Nah, fotosistem 1 ini juga menyerap cahaya ya, dengan panjang gelombang kecil dari 700 nanometer. Lalu nanti elektronnya diteruskan lagi sampai ujung-ujungnya sekali. Elektron tersebut akan digunakan untuk mengubah NADP+ bentuk teroksidasinya ya. Ditambahkan elektron, dia menerima elektron, berarti dia tereduksi menjadi molekul NADPH. Ya, jadi dua produk penting dari reaksi terang ini adalah NADPH dan oksigen, produknya yang langsung ya. Produknya yang lain adalah gradien proton, di mana gradien proton tersebut nanti akan digunakan untuk menghasilkan molekul ATP. Nah, kira-kira gambarannya salah satu fotosistem itu seperti ini kompleksnya ya. Kita bayangkan ini terjadi di membran tilakoid, di luarnya ada stroma, di sininya ada lumen atau bagian dalam tilakoid. Kamu bisa bayangkan itu? Coba saya kembali ke sini ya. Nah, jadi kalau ini kita perbesar, dia terdapatnya di yang hijau ini ya, yang tipis ini, hijau. Jadi bagian luarnya kan stroma, bagian dalamnya adalah yang kita namakan lumen ya, atau thylakoid space. Ya, jadi ini stroma di luar. Nah, ini proteinnya tuh nempel di sini. Terintegrasi ya, kan nempel. Terintegrasi di sini, lalu di dalamnya ada lumen. Oke? Kita lanjutkan. Ya. Oh, ini tadi ya. Dia terintegrasi di membran dari tilakoid, lalu nanti di situ salah satunya ada pusat mangan seperti ini ya, ada Mn juga yang terlibat dalam kompleks ini. Dari atas kita bisa lihat seperti ini, yang ini adalah klorofil yang kemudian nanti bertugas sebagai fotoreseptor utama. Ini sama dengan ini ya, cuma ini tadi tampak samping gitu ya, ini adalah tampak atasnya. Nah, selain dari klorofil juga nanti ada suatu molekul lain yang juga terlibat ini di tengah-tengah nanti ya. Dia terlibat dalam penerimaan elektron juga. Nanti ada yang namanya plastokinon, yaitu bentuk teroksidasinya kita simbolkan sebagai Q. Kalau tadi kamu juga sudah melihat Q gitu ya, turunan kinin. Ini adalah plastokinon. Kemudian dia akan menerima elektron, maka dia akan tereduksi. Jadi bentuk ketonnya akan menjadi bentuk alkohol sekunder yang namanya adalah sekarang plastokinol ya. Non karena keton, ol karena dia sekarang menjadi suatu alkohol sekunder. Nah, simbolnya ini adalah Q, ini simbolnya adalah QH2. Oke, jadi kalau ada H2 itu berarti dia tereduksi ya. Nah, ini adalah cerita bagaimana proses itu terjadi. Yang pertama, saat ada panjang gelombang, ada cahaya dengan panjang gelombang kecil dari 680 nanometer, cahaya tersebut akan diserap oleh PS2. Oke. Kemudian PS2 atau fotosistem 2 itu akan mentransfer elektron dari air. Jadi dia tarik elektron dari air, airnya sendiri nanti jadi oksigen ya. Dia akan setelah dia ditarik elektronnya dia jadi oksigen. Nah, elektron tersebut ditransfer ke suatu senyawa namanya feofitin, lalu dari feofitin dia terus ke plastokinon ya, yang ini tadi. Kemudian dari plastokinon proses ini sampai di plastokinon tadi akan dihasilkan gradien proton. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Datang cahaya, ya kan? Diterima oleh fotosistem 1. Ada juga yang menuliskan fotosistem 1 ini sebagai P680. Mungkin kamu bisa menduga ini kenapa? P680 kok nggak angka yang lain? Karena 680 adalah batas panjang gelombang yang dia serap. Ya, jadi namanya P680. Di sini ada pusat mangan seperti ini. Pusat mangan ini akan, atau kita berikan kode Mn4, pusat mangan ini akan menarik elektron dari air, airnya akan dioksidasi menjadi O2. Di sini sudah dihasilkan oksigen ya.
Lalu elektron ditarik dari air sampai ke pusat mangan, ditransfer ke feofitin, ditransfer ke plastokinon. Oke? Nah, proses ini nanti di PS2 akan melepaskan 4 proton. Ya. Sebelumnya, untuk menghasilkan 1 molekul oksigen, perlu diserap di sini 4 foton. Ya, jadi nanti P680 itu akan menyerap 4 foton, dan saat transfer elektron ini terjadi, akan dilepaskan 4 proton ke lumen. Oke, jadi di sini dia terjadi seperti ini, dari ini plastokinon ya. Plastokinon yang nanti dia akan menerima elektron sehingga dia menjadi plastokinol. Di sini dari on menjadi ol, keton menjadi alkohol. Di sisi lain ada 2H2O seperti ini yang akan diubah menjadi O2, dan pada prosesnya nanti akan dihasilkan 4H+. Jadi nanti pada proses yang terjadi pada PS2 ini akan dihasilkan 4 proton di dalam lumen seperti ini. Oke, sehingga nanti dalam lumen pH-nya rendah karena H+-nya banyak. Di stroma nanti pH-nya akan tinggi karena H+-nya sedikit. Oke, berikutnya kita sampai di QH2 ya. Jadi saya ulang lagi ya. Ada air, kemudian ada cahaya, 4 foton diserap, terbentuk 1 molekul oksigen, elektron ditarik dari air dibantu oleh pusat mangan di sini ya. Ini klorofil yang nerima dari cahayanya di sini, ini pusat mangan yang nerima oksigen dari elektron dari air. Ngumpul di sini, elektronnya dipindahkan ke feofitin, kemudian elektron berikutnya dipindahkan, transfer berikutnya terjadi ke plastokinon. Plastokinon Q menerima elektron, dia berubah menjadi bentuk tereduksinya, QH2. Sampai situ paham ya? Kemudian QH2 ini akan melalui suatu proses dengan bantuan molekul yang lain yang nanti kita lihat ini, yaitu namanya PC, dalam bentuk tereduksi, dan dia akan berubah menjadi bentuk teroksidasi. Nah, melalui reaksi redoks ini, plastokinol akan diubah balik menjadi plastokinon, jadi Q lagi. Oke. Ini terjadi di suatu kompleks protein juga yang kita namakan sitokrom BF. Sitokrom BF ini menghubungkan PS2 dan PS1. Kalau kita kembali lagi ke skema besarnya, ini tadi yang kita bahas di PS2 ya, sampai di sini nanti ada siapa? Plastokinon, ya kan? Masuk ke sitokrom BF, nanti ada plastokinol ya. Tadi ada plastokinon di sini, diubah menjadi plastokinol, masuk lagi ke sini, nanti balik lagi ke plastokinon. Ya, atau kalau simbolnya mungkin lebih gampang ya. Ini Q, jadi QH2 di sini, QH2 masuk ke sini, diubah lagi jadi Q. Jadi sitokrom BF itu menjembatani PS2 dan PS1. Dia sendiri juga kompleks protein. Oke, kita lanjutkan. Dalam proses ini, plastokinol QH2 akan dioksidasi balik menjadi plastokinon atau bentuk Q-nya. Ya. Oksidasi setiap 2 molekul plastokinol itu akan memompa 8 proton ke dalam lumen. Sehingga kalau di sini nanti ada 8 proton, tadi ada 4 proton, ya, maka total akan terdapat sampai tahap ini ada 12 proton. Oke. Ini 4 ini karena dia menghitung per 1 ya, per 1 molekul plastokinol. Tapi kita bahas per 2 molekul plastokinol nanti akan terbentuk 8 proton atau terpompa 8 proton ke dalam lumen, dan ini menyebabkan totalnya jadi 8 tambah 4 yang tadi dari PS2, sehingga totalnya sekarang adalah 12. Ini adalah gambaran dari sisi aktif atau pusat reaksi yang terdapat di sitokrom ya. Ada di sini namanya adalah pusat besi sulfur. Ya, mungkin kamu pernah dengar juga ini di kompleks-kompleksnya protein yang terdapat di fosforilasi oksidatif ya, karena dia memang reaksinya juga sesama transfer elektron. Sekali lagi dia adanya di membran tilakoid. Oke, sekarang kita pindah ke fotosistem yang terakhir, yaitu kita namakan fotosistem 1. Fotosistem 1 dia akan menyerap cahaya pada panjang gelombang kecil dari 700 nanometer. Makanya kita tulis kodenya di sini P700. Ya. Nah, di sini ada molekul tadi namanya PC, yaitu plastosianin. Nah, sekarang bentuk plastosianin yang membawa elektron akan mentransfer elektronnya melalui jalur ini.
di mana nanti di P700 juga akan terjadi penyerapan 4 foton tambahan. Oke, kalau tadi PS2 menyerap 4 foton, PS1 juga menyerap 4 foton. Lalu elektronnya dari sini ditransfer ke klorofil, lalu ke kinon, lalu terus ke pusat 4Fe4S atau pusat besi sulfur, lalu terakhir sekali nanti akan sampai di ferredoksin. Jadi yang terakhir menerima elektron atau yang terakhir mengalami reduksi, jangan lupa reduksi itu artinya menerima elektron ya, dan oksidasi melepas elektron. Yang terakhir mengalami reduksi adalah suatu senyawa yang kita namakan ferredoksin. Ya. Nah, 4 foton ini nanti setara dengan menghasilkan 2 molekul NADPH. Nah, di mana NADPH-nya dihasilkan? Itu nanti di tahap akhir ini. Sehingga kita bisa lihat overview dari reaksi terang ini atau rantai transfer elektron dalam fotosintesis. Ya, kita ulang. Kita punya air, kemudian elektronnya ditransfer ke pusat mangan, masuk ke fotosistem 2 ya, ini ada tulisannya yaitu P680, dia menyerap 4 foton. Jadi dia tereksitasi, biasanya kodenya bintang seperti ini. Kemudian nanti elektronnya akan ditransfer sampai nanti terbentuk plastokinol, ya kan? Kemudian masuk lagi ke sitokrom BF kompleks, di mana plastokinol balik lagi jadi plastokinon, tapi sekarang kita punya bentuk yang membawa elektron lain, yaitu namanya PC atau plastosianin. Ini tadi ya, plastosianin. Dari plastosianin, dia masuk ke fotosistem yang pertama sekarang. Lalu dia menyerap lagi, 4 foton lagi, dia tereksitasi lagi, menjadi P700, tapi sekarang ada tanda bintangnya. Lalu elektronnya akan masuk lagi ke anol, yaitu anol itu siapa? Klorofil, anol, lalu ada kinon, yaitu A1, lalu ada pusat besi sulfur, lalu terakhir ke ferredoksin. Ya, pusat 4Fe4S, lalu ke Fd atau ferredoksin. Nah, pada ferredoksin di ujungnya itu terdapat ferredoksin NADP plus reduktase. Inilah yang terakhir nanti akan mereduksi atau menyerahkan elektron kepada NADP+. Sehingga NADP+ nanti akan diubah menjadi NADPH. Sampai di sini kita sudah temukan 2 produk kita ya, NADPH dan satu lagi adalah di sini harusnya ada oksigen ya, saat air dioksidasi atau diambil elektronnya nanti akan terbentuk molekul oksigen. Di sini terjadi penyerapan 4 foton, di sini juga terjadi penyerapan 4 foton. Ingat, kita tadi juga membahas apa hal yang lain? Pemompaan proton ya. Di sini di fotosistem 2 itu ada proton yang dipompa, tadi jumlahnya berapa? 4 ya. Di sini ada lagi proton yang dipompa, yaitu jumlahnya tadi adalah 8. Oke, sekarang kita simpulkan dulu. Terdapat 3 protein atau kompleks protein yang terdapat pada membran, yaitu 2 pusat reaksi yang kita namakan fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1, urutannya begini ya, serta ada juga 1 kompleks sitokrom BF. Ketiga sistem itu dihubungkan oleh beberapa pembawa elektron, yaitu plastokinon atau PQ yang menghubungkan PS2 dan kompleks sitokrom BF. Kemudian ada lagi plastosianin yang terdapat pada bagian dalam tilakoid atau lumen tilakoid yang kemudian menghubungkan sitokrom BF dengan fotosistem yang pertama. Sumber energi adalah cahaya dalam hal ini. Energi cahaya ini diserap dan ditransfer ke 2 pusat reaksi atau fotosistem tersebut yang kemudian menggunakan energi tersebut untuk membuat klorofil menjadi mudah menerima elektron. Pada fotosistem yang kedua atau fotosistem sebenarnya yang pertama ya, yang pertama kali menyerap cahaya, klorofil akan mengambil elektron dari air dengan bantuan pusat mangan, kemudian dia transfer ke plastokinon. Kemudian elektron akan bergerak turun dalam energi potensial ya. Jadi dia ini adalah potensial reduksi, nanti dia naik, nanti elektronnya akan bergerak turun. Artinya terjadi transfer elektron. Elektron akan bergerak turun dan pada akhirnya akan masuk ke PS1, di mana PS1 akan menggunakan energi cahaya juga untuk menangkap elektron dari PS2 sitokrom BF. Kemudian pada ujungnya PS1 akan mereduksi atau menyerahkan elektronnya ke NADPH
via ferredoksin dan enzim ferredoksin NADP plus oksidoreduktase atau reduktase saja ya, juga sering disebut reduktase saja. Kita singkat sebagai FNR. Kesimpulannya, cahaya mengalirkan elektron dari H2O sampai ke NADPH ya melalui tahap ini tadi. Lewat fotosistem 2, lewat sitokrom BF kompleks, lewat fotosistem 1, akhirnya elektron dari air sampai ke NADP plus menjadi NADPH. Gitu ya. Proses ini juga nanti menyebabkan terbentuknya gradien proton, sehingga akibat gradien proton tersebut kita akan juga membentuk ATP melalui tentu saja ATP sintase. Sehingga produk reaksi terang adalah tadi ada oksigen, kemudian yang penting lagi adalah NADPH dan ATP. Saya tuliskan ini dua di sini ya, karena mereka berdua nanti akan dibutuhkan untuk berjalannya reaksi gelap. Sekarang kita lihat pemompaan protonnya. Proton itu dipompa oleh fotosistem 2, kemudian dia juga dipompa oleh sitokrom BF. Dipompa ke lumen tilakoid. Ya, kita bisa lihat di sini, fotosistem 2 itu memompa proton ke sini, dan sitokrom BF itu juga memompa proton ke ini. Ini namanya lumen ya, bagian dalam dari tilakoid. Kalau fotosistem 1 dia tidak ya, dia tidak akan memompa proton. Nah, proton ini yang tadinya banyak di lumen, persis seperti yang kita pelajari di fosforilasi oksidatif. Proton ini akan dikembalikan, tapi dalam hal ini dia dikembalikan keluar ya. Dikembalikan ke stroma untuk nanti membentuk ATP melalui enzim yang ya sangat mirip dengan fosforilasi oksidatif, yaitu enzim ATP sintase. Ya. Ada 3 pompa proton dalam sistem ini. Yang pertama adalah oksidasi air oleh PS2, itu akan menghasilkan proton. Lalu ada juga reaksi yang terjadi di sitokrom BF, itu akan memompa proton juga dari stroma ke lumen. Kemudian reduksi NADP plus pada stroma. Ini ya, reduksi ini NADP plus menjadi NADPH ini juga nanti akan menggunakan H+. Dia akan menggunakan proton. Sehingga melalui 3 proses ini akan terbentuk gradien proton atau kita sebut juga sebagai gaya motif proton. Terbentuk antara lumen yang banyak proton dengan stroma yang sedikit protonnya. Di dalam nanti banyak H+ karena di sini masuk, di situ masuk, di sini ada tadinya direaksikan, diambil gitu ya oleh NADP+ menjadi NADPH. Sehingga bagian dalam ini akan kaya dengan proton, bagian luar akan miskin dengan proton. Sehingga terjadi gradien proton. Kemudian, protein akan dipompa balik dari lumen ke stroma oleh ATP sintase yang mirip sekali kerjanya dengan cara kerja ATP sintase yang kita sudah bahas di fosforilasi oksidatif. Namun, kalau kompleks ATP sintase yang kita sudah pelajari, kita sebut kompleksnya F0 dan F1. Silakan ditonton lagi bagian fosforilasi oksidatif ya. F0 ini yang bisa berputar, F1 ini yang nanti menghasilkan ATP. Kalau pada kloroplas, kita beri dia kode CF0 dan CF1. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan antara kompleks-kompleks fotosintesis dengan kompleks-kompleks fosforilasi oksidatif ya. Kalau pada fotosintesis H+ dipompa dari stroma ke lumen, kalau pada fosforilasi oksidatif H+ dipompa dari matriks ke ruang antar membran mitokondria. Tapi tetap nanti H+ itu dipompa balik ke daerah yang miskin proton ya. Kalau dari sini dari lumen ke stroma dipompa balik, kalau di sini dari ruang antar membran pompa balik ke matriks. Nah, pada proses fotosintesis, 8 foton itu nanti akan berujung pada produksi 12 proton di dalam lumen. Di mana 12 proton tersebut nanti akan dipompakan ke sini dan digunakan untuk membentuk 3 molekul ATP. Jadi nanti 3 ATP per 12 proton atau per 8 foton yang dapat kita bentuk ya melalui proses fotosintesis. Nah, ada yang kita kenal sebagai fotofosforilasi siklik. Proses ini terjadi saat NADPH itu terlalu banyak di dalam sistem. Saat NADPH ini terlalu banyak,
sistem akan mendeteksi bahwa tidak perlu dibentuk NADPH baru. Sehingga elektron yang sudah ada nanti di ferredoxin itu tidak akan diterima oleh NADP+, karena dia tidak perlu lagi membentuk NADPH. Elektron ini akan dikembalikan ke sitokrom BF, sehingga nanti terbentuk semacam siklik, gitu ya. Nah, ATP tetap akan dihasilkan sebab tetap ada gradien proton yang dipompakan oleh sitokrom BF, tapi NADPH tidak dihasilkan. Kira-kira gambarannya begini, ya. Kamu masih ingat tadi di sini ada P680, nih bagian sini ada P680 ya, kemudian naik, turun sampai ke P700, lalu P700 juga menyerap cahaya, dia naik juga, lalu elektronnya nanti diterima oleh ferredoxin, kemudian oleh sitokrom, kalau untuk yang kebanyakan NADPH gitu ya, nanti elektronnya setelah diterima oleh ferredoxin, nah ini untuk kasus yang, perhatikan ya, kasus yang kebanyakan NADPH. Diterima oleh ferredoxin, elektronnya dia tidak akan diberikan ke NADP+, tapi dia akan dikembalikan ke sitokrom BF kompleks. Sitokrom BF kompleks lanjut lagi ke plastosianin, mutar terus ke sini ya, makanya namanya adalah fotofosforilasi yang siklik. Tapi tetap sitokrom BF itu akan menghasilkan gradien proton. Kalau kita kembali ke skema yang general, nah ini di mana kira-kira prosesnya yang siklik itu? Di sini ya. Jadi nanti P700 menerima foton, dia punya elektron, nanti dia tereksitasi, kemudian nanti turun ke A0, A1, FES, FD. Tapi di sini FD mendeteksi, nggak perlu nih menghasilkan NADPH, karena NADPH-nya tersedia dengan banyak. Maka elektron di sini tidak akan diterima oleh NADP+. Elektronnya akan putar ke sini. Oke, perhatikan elektronnya akan putar ke sini. Balik lagi ke kompleks sitokrom BF, dari sini baru balik lagi ke plastosianin, ke sini lagi, putar lagi. Seperti itu. Ya, itu yang digambarkan di skema siklik yang ada di sini. Ya. Oke, kesimpulan dari reaksi terang. Reaksi terang terjadi di tilakoid, di membrannya dan di lumen tilakoid. Penyerapan cahaya oleh klorofil nanti akan menginduksi transfer elektron yang terjadi secara berantai. Ada dua fotosistem yang terlibat, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ujung-ujungnya, mereka akan menghasilkan NADPH dan juga terbentuknya gradien proton antara lumen nanti yang kaya proton dan stroma nanti yang miskin proton. Gradien proton ini nanti akan mendorong terbentuknya ATP, di mana penyerapan 8 foton berkaitan dengan pemompaan 12 proton dan akan membentuk 3 molekul ATP seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya kita akan bahas tentang reaksi gelap.